Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo, juz aman. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasha'aluna 'anin naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, terus. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subatan wa ja'alna al-laila libasyan wa ja'alna nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidadan wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan linukhrija bihi jabban wa nabata wa jannatin alfaqa. Inna yawmal fasli kana min suri fata'tuna afwaja.
wa futihatis samaa wa suyiratil jibalu wa futihatis samaa fakanat abwaban wa suyiratil jibalu fakanat saraban inna jahannam kanat mirsadan lil-taghina ma'abal labithina fiha la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghasyaqan jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la ya'likuna minhum khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Naba itu berita penting. Berita penting. Naba itu berita penting. Jadi kalau tidak tahu berita penting ini, maka dia akan celaka. Gak ngerti berita penting ini, celaka. Apakah yang diberitakan penting ini adalah hari pembalasan. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan dan perlu bagaimana itu supaya kita selamat di dalam hari pembalasan itu. Ini berita penting. Jadi saya gak ngerti, gak roh, itu berarti celaka dia. Pasti celaka. Di surat Naba diturunkan di Mekah, jumlahnya 40 ayat. Ya, ini berawal dari orang-orang kafir, ya, orang-orang manusia di saat itu. Oleh Rasulullah itu disampaikan Quran. Disampaikan Quran yang isinya termasuk adalah menerangkan tentang masalah hari pembalasan. Jadi manusia nanti itu setelah kiamat itu dihidupkan bersama-sama, dihidupkan kembali seperti semula ini. Ya, itu mereka kaget, mau bertanya-tanya. Lah ini, turunlah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anin
naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Amma tentang apakah yatasaaluna mereka saling bertanya-tanya. Anin naba tentang berita penting al-azimi yang agung, yang besar. Tentang berita penting yang besar. Ini Allah yang menjelaskan. Jadi kalau Allah yang menyampaikan itu besar, tidak ada lagi bandingannya. Kalau anak kecil mengatakan ini berat, belum tentu berat bagi orang dewasa. Ya toh? Tapi kalau Allah menyatakan berat, berat. Anin nabail azim tentang berita penting yang sangat besar itu. Ya. Yaitu yang dimaksud adalah hari kiamat. Lah saat itu Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an, ya toh, yang di dalamnya terkandung masalah hari pembalasan, itulah menjadikan ribut saat itu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang itu. Mosok sih. Iya. Disangkanya dia itu hidup itu satu persatu. Tidak ada hidup itu kita hidupnya dikit, enggak. Nanti semuanya itu dihidupkan oleh Allah setelah mati itu apabila sudah ditiup trompet yang kedua. Itu. Baru bangun semua itu dari kuburnya. Ya ta? Bangun semua dari kuburnya. Jadi gak ono sing iki ndiki, gak ono apa rek sak siji-siji, gak ono. Jadi Islam tidak mengenal reinkarnasi, tidak mengenal reinkarnasi itu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang itu. Ada yang mereka perselisihkan tentang itu, mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla. Nah, sekali-kali tidak. Jadi mereka itu diperselisihkan, ono sing percaya dan ada yang tidak percaya. Nah, itulah iman. Apa bedanya iman dan percaya? Ini begitu. Kalau iman itu tidak harus tahu. Tapi percaya, memang iman itu ya percaya. Tapi kalau iman tidak harus tahu. Justru lek gak roh itu percaya, itu iman namanya. Tapi kalau roh percaya memang roh. Gitu. Jadi justru tidak tahu, inilah mereka itu beriman, namanya beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak harus percaya. Sekarang saya tanya, jenengan percaya oleh ono negeri Jepang? Dari mana? Dari TV, dari informasi. Tapi percaya ono negeri Jepang, itu percaya iman. Tapi lek wis eruh nang Jepang, wis eruh aku. Wis ora percaya maneh, memang sudah tahu. Nah, tahu buktinya. Itulah, itu. Jadi ini begitu diceritakan oleh Allah. Mulane Quran itu orang-orang sing percaya Quran itu adalah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu. Jadi lek gak bil ghaibi, gak percaya, ya gak iso nerima Quran. Ya ta? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya itu. Jadi Allah menceritakan di dalam Quran ini. Nah, percayanya bagaimana? Memang rasional sekali, mesti percaya. Ya toh? Mesti percaya. Karena apa yang disampaikan ini rasional. Mulanya di sini diwajibkan atau diharuskan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Al-Quran itu harus bisa menjabarkan yang bisa diterima oleh akal sehat manusia itu. Pak. Ini Quran itu begitu. Jadi ojo sampai Quran itu digawe diwajarno kepada orang-orang sing gak karu-karuan itu. Kalau nek ngamalno iki iso miber, lek ngamalno iki iso ilang, gak iso balik. Betul Pak. Karena ini perlu itu keimanan, untuk menancapkan keimanan kepada mereka itu perlu penjabaran. Ya sekali ini kan kita sampaikan ini ada penjabaran seperti supaya jenengan itu percaya. Gitu. Memang rasional sekali itu. Gitu. Nah, kalau yaiku ono sing percaya, ono sing gak percaya.
Ono sing gak percaya kala saya lamun. Sekali-kali tidak. Ya toh. Apa sekali-kali tidak? Allah tidak akan memaksakan kamu percaya yo karepmu, gak percaya yo karepmu. Ini yang dimaksud kala saya lamun itu sekali-kali tidak memaksakan seorang kafir, orang yang tidak percaya supaya percaya. Enggak. Saya lamuna kelak mereka itu akan mengetahui. Apa yang diceritakan Al-Quran itu nanti pasti dia akan mengetahui. Ya tahu? Buktinya itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita itu perlu membuktikan lekis ruh di ngarepi moto itu baru percaya, ataukah diberikan informasi oleh Allah ini percaya? Iya, kalau jenengan roh di ngarepi moto, oh iya bener jadi Quran itu. Kalau artinya jenengan itu, ada artinya? Tidak ada sama sekali artinya. Gak iso balik nang dunia. Itu. Sakit terserah kamu jadi roh. Nah, sekali-kali tidak, aku tidak akan memaksakan orang-orang kafir untuk percaya. Saya lamuna, kelak mereka akan mengetahui sendiri bukti apa yang diceritakan oleh Quran ini. Summakalla saya lamun. Kemudian sekali-kali tidak diulangi lagi ini. Kelak mereka mengetahui apa yang dia tolak itu nanti wujud roh dari. Dia yang tidak percaya itu dia tahu. Nanti. Baru sekarang ini Allah menjelaskan. Oleh kon gak percaya dijelaskan oleh Allah. Ini loh kuasa Allah dengan menunjukkan kuasa Allah itu gak percaya kebangetan gitu. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan sehingga kau hidup di atas bumi ini nyaman? Ya tak? Ini kuasa Allah. Ya tak? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kamu menyangkanya bahwa bumi ini ternyata ono jadi hamparan terasa hampar, kamu melihat gunungnya ono jurang ono itu memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Untuk apa? Keseimbangan. Wal jibala autada, gunung-gunung itu sebagai pasaknya supaya seimbang, gak sampai guling-guling kamu ini. Sebagaimana apa iku? Apa jenenge? Iku apa? Iku lho apa jenenge sing dipasang-pasang ini terus apa iku? Sing turu dari jero niku tenda sebagaimana itu. Itu gunung itu dipasang begitu. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa kamu itu? Untuk senang, itu ayam tentrem. Tenang supaya kamu senang, gitu. Kamu tenang dan supaya kamu bisa mengembangbiakkan anak, putu dan lain sebagainya. Itu supaya tenang, ada kecenderungan kepada seorang pasangan itu. Suami, istri juga kecenderung nang sing lanang juga cenderung kepada sing lanang. Itu supaya ada ketenangan di dalam hatimu, itu diciptakan itu. Coba siapa yang memberikan itu? Kok iso kono ora percaya? Sekarang kamu itu loh anak isopo. Sing lanang bojomu anak isopo. Kok iso kon sayang lek mati si koyok kelangan itu? Dari mana itu asalnya kok bisa begitu? Itu masalah cinta itu. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Wa ja'alna naumakum subata, ya toh. Dan kami jadikan tidur kalian, ya toh, untuk istirahat. Iya, istirahat. Istirahat. Jadi pemikiranmu sudah tidak bisa mengatur segalanya repos. Hanya yang bergerak itu hanyalah apa itu jantung dan paru-paru. Sudah istirahat. Untuk istirahat. Siapa yang menciptakan itu? Ya toh, siapa? Dan kamu itu orang istirahat tidur itu podo karo mati. Enak toh tidur? Enak tidur itu. Jadi memang enak itu. Wa ja'alnal laila libasan, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Coba itu. Kenapa malam kok dijadikan pakaian? Pertama, pakaian itu apa? Untuk menutupi diri supaya tidak terlihat keburukan di dalam tubuh kita. Jadi dipakai. Kedua, untuk melindungi tubuh kita dari sengatan dingin dan panas. Itu pakaian. Ya toh. Cuma satu yang harus kita bedakan. Apa itu pakaian itu? Pakaian itu membedakan jenengan roh antara polisi karo tentara. Dari mana? Dari pakaiannya. Itulah pakaiannya. Jadi ternyata pakaian di sini itu bisa menciptakan keindahan pada diri. Malam apa pakaian malam itu? Ada yang bisa menciptakan keindahan. Di saat itulah kita memohon kepada Allah. Itu keindahan. Keimanan kita bisa terbuka. Ya Allah,
bisa menangis kalau malam hari kita meminta pada Allah. Itu. Ya, wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Nah, itu. Untuk mencari penghidupan, karena kamu ini punya jasad, punya rohani, punya jasmani, dan punya rohani. Jadi kalau kamu siang ini usaha golek nafkah untuk kehidupan jasmani ini. Itu perlu makan, perlu minum, perlu benges, perlu semuanya. Itu, ya, perlu itu. Rohanimu juga perlu. Perlu apa itu? Quranmu ini diisi Quran ini, rohanimu. Jadi seimbang. Gagah awake tapi apa? Tropos mentale ya sekaya wong sing mlaku di dalan-dalan. Nah di situ itu. Jadi harus sama-sama diisi. Perlu. Mulane ojo wiritan terus, ojo ngaji terus, jangan. Ngaji terus jangan. Usah dinobel ngaji. Kok ini butuh pangan. Gitu. Butuh mangan kok. Butuh sembarang butuh. Semuanya butuh. Apa nang tumpang. Parkir itu bayar. Apa sih enggak bayar? Pipis bayar. Ya itu dok. Maka kamu harus usaha. Ngaji dok jangan. Usaha tok jangan, gitu loh. Jadi di tengah-tengah harus berjalan antara jasmani dan rohani itu. Wah, ya toh. Wa ja'alna nahara ma'asa, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi ojo ono di masjid, salah itu, Pak. Nah, coba kalau kita lihat di situ ayat yang dijelaskan oleh Allah antara di atas itu adalah merupakan salah satu bukti yang sangat jelas tentang keniscayaan hari kiamat. Gitu. Bumi yang dihamparkan malam dan siang silih berganti, laki-laki dan perempuan bisa melahirkan generasi-generasi penerus. Sesasti sistem alam yang diciptakan itu jelas ada maunya Allah. Gak hanya cuma dibiarkan begitu saja. Kamu merasakan kenikmatan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Gak hanya cuma begitu, kan keluyuran mangan minum, enggak. Mulanya perlu adanya apa itu? Adanya hari pembalasan. Perlu enggak adanya pembalasan? Perlu. Kenapa? Untuk menciptakan keadilan. Untuk menciptakan keadilan. Sebab di dunia tidak ada keadilan yang mutlak, tidak ada. Banyak yang benar di penjara, yang salah tertawa. Banyak itu. Nah, oleh karena itu Allah akan menciptakan itu. Perlu itu. Nah, disitulah itu. Maka ada tanggung jawab ini menciptakan keadilan. Untuk mendapatkan siapa yang berbuat buruk, maka akan mendapatkan gajian buruk. Siapa yang membuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan itu. Perlu juga itu. Ya, itu. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami bina di atas kalian itu 7 lapis langit. Jadi langit itu 7. Koyok lapis, kue lapis. Sidatan yang kokoh. Coba lihat itu. Wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan pelita matahari. Gitu. Siraja, waduh siraja ini kalau kita artikan banyak itu. Anunya itu. Sumber cahaya. Berapa panasnya itu? Ada kalau tidak salah 30 juta derajat. Ada ultravioletnya, ada apalagi cahayanya, ada inframerahnya. Waduh ya Allah, itu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Itu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajja wa anzalna minal mu'sirati, dan kami turunkan dari awan yang tebal. Mu'siratin itu meres. Jadi awannya tebal ono-ono kok diperes keres, proto kabeh banyune keres. Ma'an sajjaja, air yang tercurah. Nah itu. Untuk apa itu? Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian yang ada di dalam tanah, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah itu. Supaya tumbuh itu. Sehingga kamu bisa memperoleh kenikmatan di situ. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun atau taman-taman alfafa yang lebat. Itu untuk kebutuhan manusia. Semua disediakan oleh Allah itu. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan itu hari perpisahnya antara semua saudara, semua akan berpisah itu.
Semua akan berpisah. Karena miqata adalah suatu waktu yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah. Di saat itulah siapa akan menerima pahala di sisi Allah. Ada yang neraka, ada yang surga. Yes. Ya toh? Itu ada. Jadi kematian itu kita lihat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap insan, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kullu nafsin wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Jadi kesempurnaan urip itu memang di akhirat itu. Ya toh? Setelah kiamat itu sempurnanya. Faman zuhziha 'anil nar sing sapane lepas dari ancaman api neraka wa udkhilal jannatah maka dhek iku masuk surga. Itu hanya cuma 2 tempat. Faqad faz itulah yang beruntung. Wa mal hayatud dunya sak temene urip di donya itu illa mataul ghurur, hanyalah kesenangan yang melalaikan. Coba semuanya. Sogih baru berlalu, melarat ya berlalu, sakit semua berlalu. Itu melalaikan. Ojo terpengaruh dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Apakah kita tidak mau ke urusan dunia? Mau, itu harus kita kejar dunia ini, tapi jadikanlah sebagai alat menuju kepada akhirat itu sebenarnya. Itu. Nah, itu. Inna yaumal fasli kana miqata, sungguh keputusan itu kana miqatan adalah suatu waktu yang ditetapkan oleh Allah. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari ditiup sangkakala yang kedua. Ditiup. Jadi yang pertama mati semua, yang kedua itu adalah bangun semua dari kuburnya itu. Ketemulah antara orang yang roh yang ada di barzah dengan jasad yang ada di dalam kubur itu. Kumpullah jadi satu itu. Waduh ya Allah, itu ditiup sangkakala yang kedua. Nah, baru fatatuna, lalu kalian datang dari kuburan kalian menuju kepada padang mahsyar. Afwaja, berkelompok-kelompok. Jadi orang dewe-dewe. Jadi dihidupkan orang siji-siji. Ki-siji, wis dihidupkan manusia enggak. Nah itulah, itu. Nah, bareng seketika itu. Setelah ditrompet di trompet. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit. Ya tak? Dibukalah langit. Fakanat abwaba, maka terdapat beberapa pintu. Jadi langit itu terbuka itu pecah, langit itu sudah pecah, ketok retak-retak itu ono pintu-pintu itu. Nah disitulah malaikat itu sudah turun semuanya karena langit sudah rusak. Malaikat itu bersama-sama bergaul dengan manusia sudah. Yang biasanya di atas sana sudah turun semua bersamakan manusia. Itulah melaksanakan tugas. Disiksa ada, yang diantarkan surga ada, itu. Itu sudah, malaikat sudah bersatu dengan manusia. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan dijalankannya gunung itu. Ya tak? Dihancurkan baru berjalan gunung. Koyok debu. Fakanat saroba, maka menjadi fata morgana. Wis luar biasa itu. Nah, inna jannah, di saat itulah inna jahannama kanat mirsada, diuripno wis neraka-neraka diuripno. Ada jumlah 7 neraka, hidupkan semuanya. Gitu. Sesungguhnya neraka jahanam itu kepadanya ada tempat pengintaian. Ono sing ngincer. Neraka jahanam ku ngincer. Sapa sing diincer iku? Ya, bisa diincer iku. Ya wong sing ngono niku wis. Lidzalimina litoghina ma'aba. Nah, bagi orang-orang yang melampaui batas. Sing gak duwe ganggo, satu, yang gak dua ada ucapan terima kasih. Diberikan begini, diberikan begitu, kecukupan semuanya dicukupi oleh Allah, tapi menentang pada Allah. Ya toh, wis di rumah, di sekolah di sekolah di pik-pikno, di tukokno pakaian, diberikan bekal dan lain sebagainya, menentang karo wong tua, gak masawarane wong tua itu. Itu sudah orang yang melampaui batas. Ma'aba itu ke tempat kembalinya di mana? Ya itu kan neraka jahanam itu. Dimasukkan ke dalamnya itu. Labithina fiha aqaba, mereka tinggal gitu di dalam neraka jahanam itu, ya dipastikan menentu hati mereka fiha aqaba, di dalamnya berabad-abad. Apa itu? Suwe wis. Padahal saat neraka itu ada yang hanya cuma didekei wawone neraka di dalam sikile umep utae. Itu loh, hadis menjelaskan begitu. Neraka sikile ditempleki apa jenenge? Wawa, iku wawane neraka itu.
Bekutuk utai. Masyaallah wis. Lah itu. Jadi aku la yadzuquna fiha barda wala saraban. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Gak ono panas wis. Gak iso turu. Gak iso tidur di dalamnya. Wala saraban, dan tidak pula mendapatkan minuman kecuali illa hamima wa ghassaqa. Illa kecuali hamiman, air sing mendidih. Wa ghassaqon utawa nanah. Nanai sapa iku? Nanai wong sing catu-catu lho. Diombekno. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal itu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mengapa demikian itu? Sak temene mereka itu tidak mengharapkan, ya toh, tidak takut hisaba, kepada hari hisab. Itu karena dia tidak takut, sehingga dicuek saja, diperintah ngaji moh wis untuk berbuat baik gak, pokoknya aku tak uber-uber dunya. Itu tak wis. Jadi nasihati Gusti Allah babar blas orang mlebu nang akal ini. Itu. Jadi mereka tidak takut kepada hari hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan Quran kami, ayat-ayat Allah. Orang gelem udik-udik sampai badangan di umai. Dia mengaku kamu Islam. Apa kitabmu? Quran. Wa ma imamuka kitabullah. Waduh. Begitu. Tapi kapan kon maca? Gak iso. Nah itu. Gak iso maca, gak iso. Ya wis. Gak roh isine, babar blas. Kidapan dengan sesungguh-sungguhnya itu. Jadi benci gak wis sampai buadangan di Quran ini. Jadi untuk sampai niru begitu. Sekarang banyak orang, saya sering kok kadang-kadang ketemu teman saya Islam sembahyang. Tolong sih delok Quran sih, Quran coba cak dua Quran, tak dudui. Waduh, gak ono nyelang tonggone. Subhanallah. Opo iku? Wis sembuh wis ngono iku wis. Ya apa tahan iku ya apa? Aduh, wa kullu shay'in aqsaynahu kitaba, dan segala sesuatu dari amal-amal perbuatan aqsaynahu telah kami hitung oleh Allah. Kitaban, dicatat di dalam kitab itu tadi. Wis ana catetane malaikat Raqibun Atid sing bagian nyateti. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu, karena itu rasakanlah kon iku, kon sing begedut iku. Ya toh? Ya toh? Dikatakan kepada mereka sewaktu azab menimpa mereka, saiki rasakno pembalasan kalian ini. Falan nazidakum illa azaba, dan kami sekali-kali tidak akan menambah berat, enggak, kepada kalian selain daripada yo azab iku. Itu wis hasilmu kono di dunia itu. Innalil muttaqina mafazan. Nah, sekarang bagi orang-orang sing mentaati Allah, sing selalu mempelajari Qur'annya Allah, sing ingin tahu, ingin selamat itu. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan menghindarkan diri dari segala sesuatu perbuatan dosa, itu mendapatkan kemenangan dia. Hada'iqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun, wa a'naban, dan buah-buah anggur dan sebagainya. Wa kawaiba, dan gadis-gadis remaja. Kawaib itu sebenarnya, kawaib itu ikulah apa jenenge? Polok, apa betis, kawaib betis. Jadi di sini dijadikan sebagai gadis remaja sing apa ya? Sing buah dada kecet. Buah dadanya itu apa? Kayak polok itu sih. Apa namanya? Itu kayak begitu itu. Wakawaiba, dan gadis-gadis remaja ajroba yang sebaya. Wakak sandihako, dan gelas-gelas yang penuh. Itu pelayan kita itu besok nanti. La yasma'una fiha lahwa wala kidaban, dan di dalam mereka itu tidak mendengar lawan perkataan si buruk. Orang ono jenenge simbok nih ka ono. Ya toh. Wala kidaban, tidak pula dusta, ka ono goroh. Wong goroh itu karena apa sih kok goroh itu? Pertama karena tidak tahu kepingin roh, cek supaya cek dilem. Iku goroh jenenge. Yang kedua ada keperluan untuk pribadinya. Mulane akeh goroh. Itu. Ya toh, itu. Ya, itu. Yang ketiga memang ingin menyesatkan orang. Itu goroh. Jadi kalau di sana gak ono perlune, wong wis oke wis semua kecukupan, orang ono perlune itu.
Itu. Jadi lek wong goro itu memang ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu pada dirinya. Itu goro. Gak ngerti, supaya dijadikan seperti ini, seperti itu, begitu. Jazaa'an min rabbika atau'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu. Atau'an, dan pemberian hisaba yang cukup banyak tanpa hisab. Itu bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Rabbi, Tuhan pencipta, as-samawati, pemilik dan pencipta langit wal ardi lan bumi. Wa ma bainahuma, dan semua di antaranya, segalanya itu, di antara langit dan bumi itu miliknya. Penciptanya Allah, pemiliknya Allah, pengaturnya Allah. La yamlikuna, mereka tiada memiliki minhu, di hadapan Allah, khitaba, sepatah kata pun. Nanti di sana diinkluk tok wis. Ya toh? Tiada seorang pun yang dapat berbicara kepada Allah karena takut kepadanya. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Yauma, pada hari itu. Yakumur ruhu, ketika roh berdiri. Siapa itu? Malaikat Jibril atau bala tentaranya Allah, semua malaikat. Wal malaikatu saffa. Dan para malaikat itu dengan bersaf-saf, berbaris. La yatakallamuna, mereka tidak berkata-kata itu. Meneng kabeh. Ya, semuanya meneng. Illa, kecuali man adzina lahur rahmanu, siapa yang telah diizinkan oleh Allah oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Waqala, dan dia mengucapkan perkataan itu shawaba, yang benar. Itu. Jadi itu yang bersama-sama dengan orang-orang bersama-sama orang mukmin itu, perkataan benar baik itu. Memberikan syafaat, memberikan itulah. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalika, yang demikian itulah hari yaumul haqq, yang pasti terjadi. Pasti hak, benar itu. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, dan barang siapa yang menghendaki, niscaya yang menempuh jalan kepada Robnya. Jalan apa itu? Ayo, jalan apa? Kalau kamu menghendaki seperti itu, mesti harus menempuh jalan Allah. Apa itu? Quran ini amalkan. Itu sebenarnya. Inna anzarnakum azaban qariban yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna, sesungguhnya, andarnakum, kami telah memperingatkan kepada kalian, hei orang-orang kafir, gitu. Azabang qoriba, siksa yang dekat. Yauma, pada hari, yang durul mar'u, manusia, yang durul melihat. Mar'u, setiap manusia melihat. Manusia itu melihat, ma qaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya dengan sengaja perbuatan itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani, dan orang-orang kafir berkata, ya laitani, alangkah baiknya kuntu turaba, aku dadi tanah bisa diuripno. Karena menyesali mereka itu. Lah, sekarang ini sak gurunge benjut, ayolah kita hati-hati. Kita apa namanya? Popok dulu. Ayolah harus kita perbaiki. Ojo sampai kita tuh masuk nerakanya Gusti Allah. Gak ono rugine lah kurang kita beribadah. Ono rugi enggak itu? Ada tersita waktu hanya cuma 1 jam. Sholat itu berapa menit, teman? Aku orang yakin lek jenengan tuh sholat itu berapa jam? Orang yakin paling 5 menit itu kakean. Nah iya. Ya apa sih? Apa gitu. Jenengan duwe-duwe akeh ora mungkin dikekno KPK. Setitik. Gitu. Kadang-kadang pulang masjid 5.000 wis cukup. Gitu. Wong lek kadang keliru 50.000 ne gedune gak lumrah kok. Waduh, masyaallah, astagfirullahaladzim, aku iki kok sing keliru sih, sing 5.000 ora tak lebokno kotak, dadak sing 50.000 meneh ya ora tuku lontong. Begitu. Ya Allah. Itulah. Itu ora rugi itu. Cobalah disisihkanlah waktu itu supaya selamat, kita akan kembali ke sana. Ya toh? Saudara-saudara kita sudah enak sekarang, ya toh? Saudara-saudara kita sudah kembali kepada sisinya. Ya toh? Di dalam itu melihat itu
Beliau-beliau ada di barzah melihat, itu. Melihat semua itu. Oh, masih tetap berjalan. Walaupun sedikit orang yang ikut ngaji, masih tetap berjalan. Kan begitu tak? Itu melihat itu. Jadi jangan kau sangka bahwa orang yang mati itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim. Dia itu hidup di sisi Allah. Yurzaquna farihina. Dia diberikan rezeki oleh Allah. Bisa melihat. Oh, itu anakku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iku kok sing mursal-mursal iku anakku kok mursal ngono ya Allah, izin di hadapan Allah. Karena dia itu hidup di sisi Allah. Mulane ojo sampai sing bapak ibunya sudah meninggal dunia, jangan sampai mursal. Kasihanlah bapaknya yang ada di bapak ibu yang ada di sisi Allah itu. Gitu loh. Ya apa kon lek mendidik anakmu kok koyo ngono rupane. Begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan surat An-Naba. Mungkin ada yang bertanya, silakan monggo. Untuk bertanya. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.